Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur hari ini Tuhan karuniakan bagi kita untuk kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Bersyukur untuk hari karunia-Mu, dan kami rindu supaya perjalanan hidup kami senantiasa hidup dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Tolonglah kami untuk dapat mengerti apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, dan kiranya kami sungguh-sungguh hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat 20. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain,
Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Tema renungan kita ialah buah pertobatan, buah pengkatobaran. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, apa reaksi kita jika suatu kali kita sedang berbelanja di pasar, menjemur pakaian, atau mungkin sedang duduk santai di teras rumah, lalu tiba-tiba ada seseorang datang dan berteriak, "Bertobatlah." Mungkin kita akan mengira orang tersebut tidak waras. Paling tidak, kita akan kebingungan lalu mengabaikannya. Atau jika kita yang diminta untuk melakukannya, mungkin kita akan mengemukakan berbagai alasan, malu, takut dianggap orang tidak waras, atau dengan alasan lain. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis melakukannya. Ia berseru kepada setiap orang yang ditemuinya di seluruh daerah Yordan demi menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ia menyerukan kedatangan Kristus yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Dalam seruan tersebut, anak Elisabet dan Zakaria ini menyerukan pertobatan dan akan menikmati rahmat Allah. Karena itu, ia mengajak umat untuk menerima baptisan pertobatan, atau bukan baptisan menghapus dosa, sebagai tanda bahwa seseorang telah berbalik kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seruan Yohanes menuntut pertobatan yang sungguh. Ayat 10-14 menekankan bahwa pertobatan bukan hanya dengan teori saja, tetapi juga harus berbanding lurus dengan perbuatan. Tanda-tanda pertobatan seseorang terlihat melalui hidup yang baru, mau berbagi, saling memperhatikan dan mengasihi, hidup dalam kebenaran dan meniadakan kekerasan, serta perbuatan yang tercemar, hidup dalam perdamaian. Saudara-saudari, menerima Kristus harus dinyatakan melalui iman yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali menghampiri Engkau ya Tuhan, seraya bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Kami bersyukur di minggu Advent yang kedua ini, kami boleh menghayati kebenaran firman-Mu untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Dan tentu hidup dalam pertobatan akan nampak melalui hidup yang baru, hidup yang mau berbagi, saling memperhatikan dan mengasihi, hidup dalam kebenaran, dan meniadakan kekerasan serta perbuatan yang tercemar, hidup dalam perdamaian. Kiranya kami sungguh-sungguh menyatakan tanda-tanda pertobatan itu dalam kehidupan setiap hari. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Topanglah kami dalam mengemban segala tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap orang tua dan anak-anak untuk dapat menjalani kehidupan ini. Apa yang dikerjakan, diusahakan akan juga senantiasa berbuah baik. Ya Tuhan, pulihkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Kuatkan dan hiburkanlah yang berduka. Topanglah yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Dimanapun sahabat renungan harian saat ini berada, kuasa kasih Tuhan akan menopang kehidupan dan juga akan menguatkan melewati segala hal. Kami mohon kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini. Sempurnakanlah sukacita mereka. Apa yang boleh dicapai dalam perjalanan hidup ini akan terus dihayati dan
akan senantiasa mampu bersyukur dalam segala hal. Dijaga dilindungilah orang tua kami dalam masa tuanya, untuk senantiasa menikmati sukacita Allah. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami semua menjalani kehidupan hari ini. Dan diberkatilah kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab amanah dari Tuhan. Dan kami boleh menikmati suasana kondusif di tengah-tengah kehidupan bersama. Bapa kami dalam surga, kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.